Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sama kesehatan jasmani maupun rohaninya ya jam. Balik lagi di channel gua. Channel gua apa ya namanya? Gua lupa lagi. Oh ya, channel gua Jam Heri Motovlog. Di video kali ini gua masih mau bahas tentang Ninja 2 tak ya jam ya. Khususnya di video ini gua akan bahas atau share ke kalian cara apa ya, tips merawat Ninja 2 tak ya. Oke, sebelum gua lanjut ke pembahasan, gua mau ngasih terima kasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe channel ini, dan mudah-mudahan dengan subscribe channel ini rezeki kalian semakin bertambah ya. Terus buat yang belum subscribe, yang cuma nonton aja tapi nggak subscribe, gua sumpahin lu banyak juga rezekinya ya. Oke, amin. Man, buang apa tuh man? Buang puyo. Ntar aduh gua menurut dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi sesuai judul, kali ini gua bakalan ngasih tips ke kalian cara rawat Ninja 2 tak buat pemula ya. Perlu digarisbawahi, ini buat pemula ya jam ya. Kalau untuk para suhu atau para master enggak, master masih noob. Oh mighty. Welcome to Mobile Legends. Lu kira ML ya enggak? Nih, buat para suhu mohon dikoreksi bila ada perkataan saya yang salah ya, mohon. Atau mungkin buat para suhu yang mau nambahin di kolom komentar, monggo silakan tinggal komen aja, bebas ya, asal komennya yang sopan dan tidak menimbulkan kerusuhan. Oke. Lanjut. Nah, jadi buat kalian yang masih pemula, terus atau ada yang rencana mau pinang Ninja 2 tak, pasti kalian bertanya-tanya ya, kalau buat yang pengen beli motor Ninja 2 tak ini, bang perawatannya susah nggak bang ya? Kalau punya Ninja 2 tak, nah ya gue bakalan jelasin ke kalian, bakalan share tips dari gua ya. Gua juga pegang Ninja 2 tak itu belum lama sih, paling 2 tahunan lebih lah, ada 2 tahun lebih. Jadi yang gua tahu aja ya, yang sering gua lakuin kalau merawat motor gua. Oke, yang pertama nih, yang pertama tuh yang harus diperhatikan itu oli samping. Gua kenapa pilih oli samping yang pertama ya, karena oli samping itu di motor 2 tak itu sangat berpengaruh sekali jam. Apalagi kalau misalkan kalian salah pilih oli samping, banyak banget imbasnya di motor kalian ya. Ya, banyak banget imbasnya kalau misalkan kalian salah pilih oli samping ya. Dalam standarisasi oli samping itu, setahu gua kalau nggak salah tuh ada 4 standarisasi ya. Yang pertama itu API, standarisasi Amerika ya kalau nggak salah. Terus yang kedua itu ISO, JASO, sama SAE. Jadi usahain kalian kalau misalkan mau beli oli samping, contohnya gua pilih JASO ya.
standar Jepang. Usahain kalian itu di kemasannya itu, di botolnya itu pilih yang kodenya FC ya. Kalau misalkan ada rezeki lebih, mendingan lebih bagus kalian pilih yang FB. Soalnya di standarisasi Jepang itu ada beberapa dibagi lagi tuh, ada FA, FB, FC sama FD. Cuman untuk yang FA itu ya udah nggak dipakai, udah nggak dipakai lagi ya. Jadi urutannya dari kecil yang sampai besar itu, yang lebih besar itu yang lebih bagus ya, ya. Oke. Terus jadi kalian harus sering perhatiin oli sampingnya. Jangan sampai oli sampingnya itu kering. Nanti bisa bahaya buat mesin juga. Bisa wassalam dah mesin lo tuh. Kalau misalkan oli sampingnya nyampe kering atau kehabisan oli samping. Jadi buat kalian yang mau berpergian khususnya jarak jauh ataupun mudik, touring, lebih baik kalian cek dulu oli sampingnya. Alangkah lebih baiknya kalian harus wajib bawa oli samping cadangan ya di tas kalian tuh. Soalnya pengendara 2 tak itu yang wajib dibawa itu pertama oli samping, terus ya kunci busi sama businya juga, takutnya nanti mati di jalan ya kan. Oke, itu yang pertama oli samping. Terus yang kedua kita pindah ke sektor mesin ya. Enggak, karbu paling tuh. Yang kedua karbu ya. Untuk pemakaian normal sih kayak gua dipakai sehari-hari ya, pulang pergi kantor. Gua biasanya bersihin karbu tuh tiap 2 bulan sekali lah. Ya 2 bulan sekali, maksimal tuh 3 bulan sekali sih gua kalau misalkan lagi malas kan. Paling gua 3 bulan. Tapi buat kalian yang motornya cuma disimpan aja atau diselimutin ya gak apa-apa lah 3 bulan sekali kan. Tapi kalau dipakai buat harian itu juga nggak terlalu jauh jaraknya kan. Paling gue itu biasanya 2 bulan sekali itu servis karburator, bersihin kan. Soalnya kalau misalkan karburator kotor itu ngaruh banget ke tenaga gitu, tenaga motor kan. Gua ini mau jalan-jalan aja ke GBLA ya. Gua mumet aja di kontrakan gitu. Jadi gua jalan-jalan aja nih minggu pagi itu biasanya rame banget tuh. Apalagi kalau sore nanti banyak kimcil seru-seruan. Oke. Ini daerah Bandung ya Jam ya tuh. Mantap. Oke. Banyak juga yang jualan-jualan ya. Ramai banget. Ada yang sepedaan ya, biasa. Ada yang sekedar jalan-jalan, tarik. Emang sih pemandangannya bagus di sini tuh. Oke, lanjut tadi gua pertama oli samping, terus kedua karburator ya, terus yang ketiga itu Yap, super kit. Nah, jadi salah satu kelebihan motor Ninja 2 tak ini adalah adanya super kit. Jadi cara kerja super kit itu buat kalian yang belum tahu, dia tuh sistem buka tutup katup di putaran mesin tertentu ya jamnya. Jadi kelebihan motor ini tuh sekaligus keluhan umum lah bagi para rider Ninja 2 tak ya kan. Jadi keluhannya itu super tipsnya itu sering macet. Nah, jadi buat ngatasinnya kalian itu minimal itu setiap seminggu 2 kali harus open tips ya. Jadi biar kerak-kerak di mesin itu kebuang gitu. Nah, jadi kalian wajib open skip minimal itu 1 minggu 2 kali lah. Caranya open skip gimana bang? Ya oke. Jadi buat yang belum tahu
cara open kips itu dia apa, jadi kips itu, super kips itu akan terbuka ketika RPM itu putaran mesin di atas 7000 RPM. Nah, jadi kalian harus minimal seminggu sekali itu, apa, seminggu 2 kali itu harus geber motor kalian ya. Jadi biar apa, kerasnya itu nggak numpuk ya di boring gitu. Sama di knalpot juga ada bagian keras. Oke. Nah, itu dia super kit ya, yang ke apa, berapa? Ya, yang keempat ya. Oli samping, terus karbu, super kit, ya yang ketiga gitu. Nah, terus kalau ciri-cirinya super kips macet nih, kalian kan pasti kalau yang buat awam kan, gimana sih bang, apa ciri-cirinya super kips macet atau enggaknya? Nah, kita bisa lihat di tarikannya nih. Gua akan coba nih. Ini gua rame nih, agak ngeri juga kalau jadi dah takut nabrak orang. Oke. Jadi tandanya super kit apa, macet itu, jadi ketika kalian geber motor kalian itu, ketika RPM tinggi itu dia agak ngempos ya, tenaganya itu nggak keluar, terus apa, agak berbet gitu kalau di RPM tinggi ya, kalau misalkan super kitnya macet. Jadi usahain kalian harus sering-sering geber motor kalian ya, biar super kitsnya nggak macet. Karena salah satu kelebihan super kits ini kan, kelebihan Ninja itu ada di super kitsnya. Jadi apa, jambakan setan gitu kan kata orang-orang julukinya ya. Jadi ketika kits udah keluar, udah dah, nggak ada obat kalau Ninja kan. Nah, terus kita bisa, kalau misalkan super kit macet itu, kita bisa dengar di suara knalpotnya. Suara knalpotnya itu agak apa ya, agak mendem gitu. Apalagi kalau kalian udah ganti ke knalpot racing, kedengeran banget gitu. Antara super kit, ada perbedaannya antara super kit macet sama yang normal gitu. Itu aja paling super kit ya. Nah, terus apa ya, tadi udah, seperti udah, jak boring. Nah, jadi dua tak itu kan, si oli samping itu suka ada sisa-sisa pembakaran, makanya balik lagi ke yang pertama. Jadi kalian harus apa, pakai oli samping yang bagus, jadi supaya enggak apa, supaya enggak kerak itu enggak terlalu banyak apa, di boring ya, di mesin kan. Jadi kalau gua sih bersihin boring kan, di lubang apa, lubang exhaust apa, knalpot gua suka bersihin itu antara 3 bulan sekali lah kalau gua. Jadi usahain juga buat kalian jangan nyampe lebih di 3 bulan, pasti bakal numpuk banget tuh kerak-keraknya. Makanya jadi kalian harus pilih oli samping yang bagus. Kalau untuk standar Jepang, gua nyaranin yang FD tuh, ada kodenya FD kan. Contohnya itu kayak oli motul tuh, di motul ada kodenya FD ya, kalau nggak salah. Soalnya gua juga pakai motul sih. Oke, lanjut. Tadi tuh gua nyampe di boring ya. Terus yang selanjutnya paling yap cek radiator. Mantap metiknya bos. Gua penasaran nih, pengen nyobain Yamaha Racing. Soalnya gua punya motor 2 tak itu cuma Ninja, nyobain Ninja aja gitu, cuma punya Ninja aja. Kalau untuk motor 2 tak yang lain gua belum pernah nyobain, jadi penasaran. Kalau misalkan ada yang punya motor 2 tak, gua bakalan
apa nyobalah yang lain gitu gimana sensasinya. Nah jadi gua tadi nyampe apa boring ya, terus yang selanjutnya nggak tahu tempat, nggak tahu terima lah, gua bingung kalau gitu. Apa radiator ya. Jadi motor ini tuh Ninja 2 tak itu sistem pendinginnya udah pakai radiator, jadi kalian harus sering cek juga radiatornya. Takutnya habis kan air radiatornya, jadi kalian harus cek air radiator ya. Paling gitu aja sih untuk perawatan mesin, soalnya nggak terlalu ribet sih kalau 2 tak kalau menurut gua kan. Gua selama pakai Ninja 2 tak gua tuh nggak ribet gitu, harus ini harus itu, yang penting mau oli samping kata gua juga kan. Soalnya kalau misalkan oli mesin itu kalau buat motor 2 tak walaupun 1 tahun nggak diganti juga nggak apa-apa kan, asal jangan sampai saat aja. Kalau kata orang Bandung saat itu apa ya bahasa Indonesianya ya kering itu ya kering habis lah itu intinya. Kalau buat oli mesin itu nggak sering diganti juga nggak apa-apa, tapi gua nyaranin kalau gua tiap 6 bulan sekali ganti oli mesin. Jadi gua nyaranin aja 6 bulan sekali kalian harus ganti oli mesin, jangan nyampe setahun kan, kasihan motornya. Soalnya kalau misalkan ngaruh juga sih kalau misalkan oli mesin udah lama nggak diganti-ganti, nanti mesinnya cepet panas, terus kampas koplingnya juga cepet aus kan. Jadi gua saranin mending 6 bulan sekali lah ganti oli mesin kan. Itu sih tips dari gua untuk perawatan Ninja 2 tak kan. Mudah kan, nggak susah kan. Nah, makanya belilah Ninja 2 tak ya. Oke, paling gitu aja sih untuk perawatan mesin. Untuk perawatan body ya sama aja sih kok sama yang lain gitu kan. Kalau untuk perawatan body mah gua nggak terlalu bahas itu kan, yang penting perawatan mesin ya. Jadi sebenarnya mudah sih perawatan Ninja 2 tak itu, nggak terlalu ribet-ribet amat. Apalagi kalau kalian punya kunci-kuncinya di rumah bisa dibongkar sendiri kan, dibersihin sendiri, jadi menghemat biaya juga kan. Ya paling cuman segitu aja tips dari gua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat bagi para pemula dan yang mau beli Ninja 2 tak. Mudah-mudahan kalian gua doain buat yang belum punya atau ngidam Ninja 2 tak, gua doain mudah-mudahan bisa cepet kebeli ya Jam ya. Oke, gua mau ngucapin salam juga nih buat para pencinta motor 2 tak, salam dari gua, khususnya pencinta Ninja 2 tak ya. Itu aja video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe Jam ya. Oke, sekian dulu video dari gua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bye bye.